Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Kembali berjumpa lagi dengan saya pada perkuliahan pada hari ini. Mata kuliah desain pembelajaran. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan pada desain pembelajaran. Ini terkait kemampuan sosial. Tapi sebelumnya saya cek dulu dan Oke, berikut akan saya share materi perkuliahan pada hari ini. Nah, ini. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas terkait sosio-emosional dalam pembelajaran pendidikan. Nah, teman-teman, jadi bahwasannya dalam kita mendidik siswa didik kita, pelajar kita, kita sebagai pembawa mata kuliah pendidikan jasmani atau penjas orkes, olahraga, dan berbagai namanya yang ada di sekolah-sekolah kita. Pada dasarnya kita tetap membuat anak itu menjadi berisi. Saya sebutnya di sini, saya menyebutnya di sini adalah berisi, karena pengetahuan yang kita berikan ini merupakan pembentuk karakter siswa. Atau kenapa juga saya sebutkan berisi di sini, karena materi yang akan kita ajarkan itu adalah materi yang dapat meningkatkan selain keterampilan, juga dapat meningkatkan kemampuan anak-anak didik kita. Nah, dalam desain pembelajaran ini tidak saya bosan-bosannya mengeluh atau berkeluh kesah bahwasanya kita atau mata pelajaran kita seringkali dianaktirikan. Kenapa ada yang menganggap bahwa penjas itu cuma materi yang membuat anak itu cepat capek. Penjas itu, olahraga itu membuat anak kita liar. Maksudnya liar dalam hal ini adalah senangnya bermain, tidak bisa berkonsentrasi. Justru dengan penjas itu juga ada konsentrasi. Teman-teman, ketika besok ketika PPL 2 atau PLP 2, teman-teman melakukan praktek mengajar di sekolah masing-masing. Ketika melakukan praktek mengajar di sekolah masing-masing, lihatlah anak didik kita juga berkonsentrasi terhadap apa yang akan kita sampaikan atau apa yang kita berikan melalui ceramah atau melalui diskusi yang kita sampaikan. Nah, ketika kita memberikan ceramah, memberikan diskusi-diskusi yang isinya di situ adalah siswa kita akan diberikan sebuah keilmuan baru, keilmuan aktivitas gerak. Nah, selain keterampilan meningkat, kesehatan juga meningkat, juga psikis juga dapat meningkat dengan adanya pendidikan jasmani. Maka teman-teman di sini saya dorong bahwa teman-teman besok kalau jadi guru jangan minder. Sekarang ini faktanya teman-teman bahwa guru ini sangat minder. Karena apa? Guru di PJJ.
Karena apa? Udahlah Penjas, apa namanya, mata kuliah, mata pelajaran yang dianaktirikan, jamnya diada-adakan supaya cakep lah. Kita tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi lihatlah teman-teman, bahwasannya Penjas itu juga memiliki apa namanya muatan yang dapat meningkatkan keterampilan atau kemampuan bagi siswa. Yang saya bilang tadi bahwa dapat mengisi atau dapat mengemukkan siswa kita. Maksudnya mengemukkan dalam hal ini adalah dengan adanya materi Penjas, siswa dapat menyehatkan tubuhnya, dapat meningkatkan keterampilannya, dapat apa namanya menunjang psikisnya dan lain-lain. Nah, ini nanti juga akan saya bahas terkait manfaat Penjas atau manfaat materi pendidikan jasmani pada aspek psikis, dalam hal ini adalah sosio-emosional. Nah, sekali lagi teman-teman besok ada itu jangan minder. Bahwasanya materi yang Anda sampaikan ini sangat amat bermanfaat pada anak didik kalian semua. Oke, langsung saja. Bahwasanya di sini kita akan membahas sosio-emosional. Oh, ini ada dua kalimat yang bertentangan. Sosio dalam hal ini adalah kehidupan dengan masyarakat, dan emosional di sini adalah luapan ekspresi yang ada pada diri sendiri. Maksud dari sosio-emosional itu sendiri adalah bagaimana anak dapat merespon keadaan yang ada di sekitarnya. Pasti teman-teman ketika melihat video ini mungkin gambarnya Pak Akbar ini jelek ya. Gambarnya Pak Akbar, videonya kok kurang jelas. Pasti sudah ilfil duluan. Ini materinya kurang jelas seperti itu. Nah, ini sudah terjadi apa namanya perubahan emosional pada anak didik atau pada mahasiswa sekalian yang sedang menyaksikan video ini, misalkan seperti itu. Kita juga seperti itu. Ketika kita memberikan pembelajaran, usahakan kita harus membuat suasana hati seseorang itu atau suasana hati anak didik kita itu menjadi terkontrol bagi kita sendiri. Nah, nggak salah, biasanya pendidikan jasmani itu sebagai penegak disiplin atau di sini sebagai penghandle emosional bagi siswa-siswa di sekolah-sekolah. Ya. Biasanya siswanya sing bandel terus guru Penjas yang memberi pelajaran. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang tidak. Tapi memang bahwasanya di pendidikan jasmani ini kita harus memperhatikan psikis kita atau psikis anak didik kita dalam melakukan pembelajaran. Nah, teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ketika kita memberikan materi pendidikan jasmani, memberikan materi olahraga, kita dapat meningkatkan keterampilan, meningkatkan kesehatan, dapat juga meningkatkan psikis pada siswa didik kita. Sehat, bergerak, dalam hal ini kita bisa melakukan kegiatan aktivitas gerak-gerak motorik, atau lari, atau gerak-gerakan dasar dan lain-lainnya, atau fungsional dan lain-lainnya. Atau pada kesehatan, kita dapat meningkatkan kesegaran paru-paru kita, kita dapat meningkatkan kebugaran jantung kita, dapat meningkatkan aliran darah kita, dan psikis. Nah, psikis ini juga akibat dari atau manfaat dari faktor-faktor sebelumnya. Faktor-faktor apa tadi? Kesehatan dan keterampilan tadi. Ketika sehat, aliran darah kita akan lancar. Ya. Kemudian sumber atau paru-paru kita akan bersih.
atau organ dalam tubuh kita akan segar, akan bugar. Maka aliran darahnya lancar, kondisi tubuhnya baik, ini bisa saja tidak emosional, tidak meluapkan emosional secara berlebihan. Next. Nah, dengan melakukan olahraga dapat menghasilkan beta endorfin yang dapat satu meningkatkan jumlah neuron baru dan yang kedua kemampuan neuron dalam bertahan hidup. Neuron beta endorfin inilah salah satu yang ada pada otak kita. Ingat, otak kita adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ya, kita paling enggak adalah kita katakanlah mau bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir, pasti kita akan merasa deg-degan atau merasa takut. Ya, kemudian otak kita merangsang bahwasanya gak apa-apa ketemu dosen, yang penting kamu nanti harus sopan, attitude-mu dijaga, tutur kata yang bagus, dan sesuai apa yang kamu kerjakan. Mungkin nanti emosional Anda akan stabil. Tapi kalau yang tidak bisa, mau ketemu dosen, mau bimbingan, wes gemeter dulu, ya, keringat dingin. Nah, apa aja nanti tingkah lakunya membuat kesalahan. Nah, ini adalah peran dari psikis kita atau dari otak kita. Dengan olahraga, dengan pendidikan jasmani, beta endorfin ini yang ada pada hipotalamus pada otak kita di sini akan mengalami perkembangan, mulai dari peningkatan jumlah neuron dan kualitas kehidupan neuron itu atau tahan lamanya neuron itu pada tubuh kita. Neuron pada tubuh kita dalam artian di sini adalah pada otak kita ya. Nah, perkembangan aspek sosial, sosial emosional sangat penting bagi usia anak. Mengingat pada usia anak ini mulai banyak berinteraksi dengan lingkungan luar dan beserta keluarganya. Anak-anak kita jangan sampai Anda tidak memperbolehkan untuk keluar. Ojo nak, ojo keluar nak, nanti kenapa. Misal, Anda boleh melarang anak Anda untuk keluar, katakanlah, nak jangan keluar, karena nanti hujan, di luar lagi hujan, atau nak jangan keluar ya, karena lingkungan sekitar tidak mendukung. Katakanlah, mungkin ada polusi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan anak-anak ini kan fasenya adalah fase bermain atau fase eksplorasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jangan hanya anak itu disesali apa yang ada di rumah, bagaimana berinteraksi dengan ayahnya, ibunya, atau yang ada di rumahnya. Tapi juga berinteraksi dengan tetangga atau teman-teman sebayanya. Oh, ternyata ada loh orang yang lebih tua lagi dari ayah saya, adalah tetangga saya. Oh, ada loh orang yang enak diajak main, tidak hanya ayah dan ibu saya, atau kakak saya, atau adik saya, tapi ada juga teman-teman saya yang ada di rumah atau di lingkungan luar. Nah, pengalaman keluar ini harus dibimbing oleh orang tua. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, orang tua boleh melarang asalkan dengan alasan yang cukup kuat. Tapi orang tua juga harus memproteksi. Ketika anaknya diperbolehkan berinteraksi dengan orang luar, harus dilihat dulu. Oh, anakku berinteraksi dengan anaknya si B. Anak si B itu seperti ini, oke lah, kita dampingi saja. Tidak masalah seperti itu. Anak bermain dengan teman sebaya atau dengan orang yang lebih tua, di sini meningkatkan keterampilan anak itu untuk berinteraksi sosial. Ya. Atau secara simpelnya, mungkin teman-teman banyak sekali yang
attitude-nya dengan orang tuanya itu terjaga. Misalkan berbahasa yang halus dengan orang tua atau apa namanya menjaga kata-katanya, itu akibat apa? Akibat dari interaksi di sosial. Bahwa saya itu harus berperilaku baik kepada orang tua, harus sopan, harus berbahasa yang baik. Tapi kalau di teman saya yang penting saling menghormati, berbahasa ya tidak sehalus-halus, tidak pakai kromo atau mungkin tidak berbahasa yang sebagus-bagusnya, yang penting adalah sopan. Kan tidak mungkin ketika teman-teman dengan teman-teman sebaya, kamu sudah makan, ayo kita jalan-jalan yuk, ayo kita pergi kampus, ayo kita di perpus, nggak mungkin seperti itu, bullshit. Kecuali teman itu adalah pacar teman-teman semuanya atau pacar Anda, ya. Misalkan, ayo kita makan, nah itu mesti sama pacarnya, nggak mungkin sama temannya, ya kan? Nggak mungkin sama temannya. Pasti, ayo rek mangan, nanti ngantin ayo mangan tahu telur. Tapi kalau di rumah teman-teman juga bisa menyikapi, Bu, sering maem, katakanlah pakai bahasa Jawa, atau Bu belum maem, itu kita maem Bu, itu tadi masak apa, dan lain-lain. Nah, ini akibat apa? Akibat juga dari karakter atau interaksi dengan pihak luar atau interaksi dari luar. Nah, sosio emosional ini juga terbangun dari pengalaman seperti itu. Jadi iklan atau tagline Rinso itu yang pernah ada itu, berani kotor itu baik. Ada ibu yang melarangnya jangan kotor anak, jangan atau dalam hal ini jangan pergi keluar nak, jangan pergi keluar nanti seperti itu. Nah, dengan adanya kotor, ternyata dengan anak kita menyuruh kita, dengan kita menyuruh anak kita bergaul dengan orang-orang luar, maka dia akan belajar atau sosio emosionalnya akan berkembang. Nah, perkembangan sosial emosional dapat dioptimalkan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, sekali lagi teman-teman, bahwa teman-teman besok jadi guru penjas itu tidak boleh minder. Bahwa dengan pembelajaran jasmani kita bisa meningkatkan atau mengembangkan sosio emosional pada anak didik kita. Nah, mengapa kok pendidikan jasmani? Karena dengan pendidikan jasmani, salah satu materinya adalah berupa bermain. Bermain dalam aturan. Kita bermain bola dengan aturan apa? Pada sepak bola, pada bola voli, pada bola basket, dan lain-lainnya. Kita bermain permainan tradisional, ada dengan aturannya. Oh, tidak hanya berlari-lari, tidak hanya memainkan alat ini, alat itu, tapi juga ada aturannya. Melalui permainan merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan sosio-emosional seperti kerjasama, interaksi, tanggung jawab, kejujuran, sportivitas, sportivitas dan lain-lainnya. Teman-teman, ketika teman-teman itu dulu waktu SD katakanlah melakukan pembelajaran olahraga ya, guru Anda memberikan materi terkait permainan kasti atau olahraga bergu. Nah, di sini interaksi sosialnya berupa apa? Ada peran tim. Dalam satu tim diberikan peran-peran yang berbeda. Ada tugasnya melempar bola, ada yang memukul bola, ada yang berlari, dan ada tugas-tugas lainnya. Sepak bola, ada yang menjadi pemain bertahan, pemain tengah, pemain depan. Nah, di situ adanya interaksi. Rek, umpan rek. Rek, ayo seperti ini, itu kerjasamanya. Seperti itu. Interaksi. Kamu nanti atau interaksi permainan itu terjalin di situ. Teman-teman katakanlah, kamu nanti seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian guru harusnya seperti ini ketika memberikan pembelajaran menjadi. Jangan hanya
bersifat otoriter dalam pendidikan jasmani. Misalkan memberikan tugas atau memberikan materi secara otoriter. Lega materi ini kalau materinya seperti ini, tolong dilakukan seperti apa yang sudah saya berikan. Memberikan materi sebuah permainan petang. Silakan melakukan eksplorasi apa sih olahraga petang itu. Nah, olahraga petang itu kemudian didiskusikan dengan teman-teman sebaya. Tujuannya apa? Ya interaksinya dia. Sportivitas, ya, adanya saling menghormati atau taat peraturan, kejujuran, tidak bermain curang. Perkembangan sosio dengan permainan pada pendidikan jasmani banyak sekali yang mengemukakan salah satu pendapat diantaranya ini. Pada dasarnya anak-anak belajar melalui permainan. Melalui bermain, anak usia dini pada umumnya tumbuh dan berkembang seluruh aspek perkembangannya yang ada pada dirinya baik fisik, intelektual, bahasa, dan perilaku. Bermain dapat berfungsi sebagai terapi dalam kehidupan anak karena dengan bermain anak dapat mengekspresikan hal-hal yang berhubungan dengan ranah afektif, perasaan, emosi, pikiran maupun konasi. Nah, memang seperti itu pada umumnya. Ketika kita bermain, kita berinteraksi dengan teman-teman, walaupun bermain motor-motoran aja lah. Anak-anak waktu kecil dulu, mungkin saya juga mengalami seperti itu. Anda sebagai mahasiswa tidak dipungkiri juga mengalami seperti itu. Bermain motor-motoran dengan teman-temannya, aku pinjam motormu, paling enggak kecil itulah. Atau bermain, kita buat lintasan sirkuit. Ya. Dengan bermain mungkin kita bisa berkenalan juga dengan teman-teman pada daerah lain. Misalkan pada olahraga ini diselenggarakan turnamen kejuaraan kampung. Nah, katakanlah seperti itu, kejuaraan bola voli. Nah, kemudian teman-teman ketika berhadapan kemudian berkenalan, oh ternyata kamu itu anak kampung ini ya, anak kampung itu ya. Pada permainan bola voli itu terjadilah interaksi yang dapat membangun psikososial bagi anak-anak atau pada seseorang yang melakukan permainan tersebut. Di permainan juga kita juga dapat belajar bagaimana sih menyikapi kekalahan, bagaimana sih menyikapi kemenangan, bagaimana sih berbuat jujur. Jujur tidak hanya pada pelajaran matematika. Kayak 1 tambah 1 otomatis 2, itu jujur menurut saya. Ya 1 tambah 1 2, karena saat kita mempunyai satu barang, kemudian ditambah satu barang lagi menjadi barangnya ada 2. Ya. Di pendidikan jasmani juga gitu. Melakukan push up berapa kali? 8 kali. Atau dulu waktu kecil katakanlah perenggangannya selain pemanasan juga mengelilingi lapangan atau mengelilingi sekolah banyak 2 kali, katakanlah 2 kali putaran. Nah, seperti itu. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Lah yang 1 kali ini artinya apa? Artinya dia tidak jujur. Maka guru pinjas ini sebelumnya sudah memberikan peringatan, silakan mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Nah, harusnya anak didiknya itu harus melakukannya 2 kali. Kemudian guru tidak hanya menyuruh saja, guru juga mengawasi. Ketika ketahuan si anak didik kita berbohong, katakanlah seperti itu. Tidak, kamu tadi 1 kali. Tidak hanya mengejar kamu 1 kali. Tapi kenapa kok kamu tahu? Kenapa guru itu bisa tahu? Nah, itu disertai juga dengan alasannya. Karena ketika kita, tidak, kamu 1 kali, ayo muter nih. Itu mencerminkan bahwa guru ini berkuasa. Guru ini harus dituruti. Nah, itu tidak boleh dalam pendidikan jasmani. Bahwasanya ketika kamu mengetahui bahwa anak didikmu tidak jujur, diberikan pembelajarannya.
Jadi seperti itu. Nah, silakan presensi teman-teman sekalian pada pada barcode ini silakan di scan, kemudian bisa diakses link presensinya. Oke, terima kasih. Tingkat kemampuan perkembangan sosial pada anak. Nah, ini tingkat kematangan sosioemosional itu ada beberapa poin. Yang pertama, kompetensi sosial, yakni kemampuan untuk bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Mungkin anak-anak tersebut dapat membantu sekitarnya, tetangganya, atau teman-teman tetangganya. Kemampuan sosial, yakni perilaku yang digunakan dalam situasi sosial. Anak-anak mulai terbangun bagi membantu bangun tidur gitu ya, bukan ya. Sudah berpikir bagaimana berperilaku yang baik dalam lingkungan luar atau pada tetangga atau teman sebagainya. Pengamatan sosial, memahami pikiran-pikiran, niat, perilaku diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana hubungan antara diri sendiri atau diri sendiri dengan orang lain ini dapat berjalan. Misalkan, bagaimana sih umumnya ketika kita meminta bantuan, atau bagaimana sih ketika kita menolong. Ketika kita meminta bantuan, mungkin harus dengan kata tolong. Itu ilmu sangat dasar sekali. Kemudian bagaimana sih meminta pertolongan itu, caranya seperti apa, tekniknya seperti apa, itu ada pada pengamatan sosial. Perilaku prososial, yakni sikap berbagi, menolong, bekerja sama, empati, menghibur, meyakinkan, bertahan, dan menguatkan orang lain. Perilaku-perilaku yang mencerminkan kehidupan sosial. Dalam hal ini, siswa bisa menolong orang, bekerja sama, melakukan berperilaku empati, bisa menghibur, dan menghibur berarti pelawak ya. Dalam hal ini, misalkan ada teman si siswa atau si anak tersebut bisa menghiburnya agar tidak berhenti. Kemudian perolehan nilai dan moral, yakni perkembangan standar untuk memutuskan mana yang benar atau yang salah, kemampuan untuk memperhatikan keutuhan dan kesejahteraan orang lain. Kita mengajarkan anak kita atau guru mengajarkan bagaimana hidup sehat, pendidikan jasmani pada umumnya. Jangan makan makanan yang tidak mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Makanlah makanan yang sehat dari masakan sendiri. Nah, kemudian ketika di lingkungan sosial anak-anak menemui makanan yang tidak sehat, kemudian perilaku yang tidak sehat, maka anak itu dapat merespon. Ini saya lakukan atau tidak, saya terapkan atau tidak. Oh, ada yang mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Artinya saya diajarkan oleh guru saya untuk hidup sehat. Jadi saya tidak boleh mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Nah, bagaimana kita mengetahui karakteristik emosional seorang anak? Ketika kita mengetahui emosi yang stabil atau emosi yang sehat, diantaranya adalah anak menunjukkan wajah yang ceria, mau bergaul dengan teman secara baik, bergairah dalam belajar, dapat berkonsentrasi dalam belajar, dan bersikap respek atau menghargai terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Dan juga yang kedua, emosi. Bagaimana kita menilai emosi anak yang tidak stabil atau dalam hal ini tidak sehat? Yang pertama, anak tersebut menunjukkan wajah yang murung. Anak yang diam, seperti mudah tersinggung, tidak mau bergaul dengan orang lain, suka marah-marah, suka mengganggu teman, dan tidak percaya diri. Nah, dalam hal ini guru harus memberikan
membimbing anak-anak seperti ini, agar nantinya menjadi emosi-emosi yang di anak itu dapat menunjukkan emosi yang sehat. Emosi dalam hal ini bukan berarti marah. Perasaan suka melihat cowok ganteng, cewek cantik, ini bisa disebut juga emosi. Nah, itu adalah emosi. Bagaimana ketika kita dapat mengekspresikan diri kita sendiri. Ekspresi yang berlebihan atau yang tidak patut ditiru seperti apa? Ketika teman-teman duduk-duduk atau berada di suatu daerah, ada cewek ada cewek lewat nih, kemudian sio-sio, nah ini juga emosi yang tidak sehat sebenarnya. Karena apa? Itu adalah salah satu gangguan juga bagi si cewek tersebut. Nah, itu bisa menjadi apa namanya sesuatu yang buruk bagi si gadis tersebut. Misalkan sampai terjadi, aku kok diganggu seperti itu, maka saya akan seperti apa? Nggak mau lewat di situ kah? Atau mungkin terjadi trauma-trauma yang terjadi pada si wanita tersebut. Nah, ini juga salah satu emosi yang bisa kita. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan, dan jangan lupa teman-teman untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda. Terima kasih.